I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipin Driati dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang regulasi perbankan yang berlaku. Saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua ada Osi Ainun Faradilah. Yang ketiga ada Nurul Aini Aprilia. Yang keempat ada Hotimatun Nisa. Saya sendiri akan menjelaskan tentang regulasi untuk lembaga perbankan. Regulasi perbankan syariah. Dasar hukum berlakunya bank syariah di Indonesia terdapat pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sedangkan peraturan pelaksana perbankan syariah cukup banyak, sekitar 117 peraturan yang terdiri dari Peraturan Bank Indonesia atau PBI, Surat Edaran Bank Indonesia atau SEBI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SEOJK, dan berbagai peraturan tersebut dikeluarkan sejak tahun 2004 hingga 2017. Selanjutnya, di samping perundangan dan peraturan-peraturan tersebut, lembaga keuangan syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini, 2017, DSN telah menfatwakan sebanyak 109 fatwa, melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai, serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, pemateri kedua yang dilanjutkan oleh Osi Ainun Faradilah. Untuk lembaga perbankan, regulasi perbankan terkait dengan institusi perbankan serta produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh bank. Tujuan regulasi pada industri perbankan adalah untuk melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk-produk dari industri perbankan tersebut. Regulasi yang dilakukan terhadap bank berbeda dengan regulasi terhadap industri lain. Jika pada industri lain, regulasi pada umumnya menyangkut terstandardisasi produk dan persaingan usaha. Regulasi pada industri perbankan mencakup keseluruhan bank secara komprehensif. Selanjutnya, industri keuangan khususnya perbankan merupakan salah satu usaha yang memberikan kontribusi dominan dalam tatanan perekonomian. Sebegitu pentingnya usaha perbankan tersebut sehingga dalam operasional bank, regulasi yang harus ditaati cukup ketat. Selain hal tersebut, bank yang berfungsi sebagai intermediasi di tengah masyarakat melalui mengelola dana dan menyalurkan kembali perlu dikelola secara profesional. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi krisis perbankan, perhatian pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia terhadap kebijakan pengaturan dan pengawasan bank semakin besar. Ini terutama terkait dengan bagaimana sebaiknya bank mengelola risiko dan perilaku organisasi bank yang baik. Perhatian tersebut antara lain karena semakin disadari arti penting dan peran strategis sektor perbankan dalam suatu perekonomian. Kegagalan suatu bank khususnya yang bersifat sistemik akan mengganggu kegiatan suatu perekonomian.
Sejak awal 1990, khususnya setelah diregulasi perbankan di Indonesia, lingkungan usaha sebuah bank mengalami banyak perubahan. Lingkungan yang awalnya relatif stabil, sederhana, padu dan ramah, selanjutnya sedang dan terus bergerak ke arah lingkungan yang dinamis, kompleks, terdiversifikasi, dan keras atau berseteru. Proses perubahan ini telah menjadi salah satu pemicu dari semakin tingginya intensitas risiko yang timbul dari kegiatan bank. Baik, selanjutnya saya Osi Ainun Faradilah akan memaparkan materi mengenai corporate control pada lembaga perbankan. Persoalan corporate control ini bersentuhan dengan siapa pemilik perusahaan, siapa yang bertindak selaku pembuat keputusan manajemen, dan siapa penanggung risiko. Bisa jadi seorang pemilik bank langsung bertindak sebagai pembuat keputusan-keputusan strategis di bidang manajemen yang sekaligus menanggung risiko atas keputusan tersebut. Namun, pada era sekarang, sangat kecil kemungkinannya jika pemilik langsung bertindak sendiri tanpa melibatkan para profesional. Para pemilik bank umumnya akan menyerahkan amanat kepada pihak manajemen untuk mengelola bank. Good corporate governance adalah prinsip yang mengarah dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan pada umumnya. Good corporate governance adalah tata kelola perusahaan yang baik melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan adil. Diyakini akan memberikan manfaat baik bagi perusahaan, manajemen, pekerja, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Perusahaan yang melaksanakan ini akan lebih mudah dikendalikan oleh manajemen. Ada keharmonisan kerja antara manajemen dengan pekerja, manajemen dengan pemegang saham, maupun manajemen dengan pemerintah dan lingkungan sosialnya. Keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko dalam suatu bank tidak terlepas dari perilaku organisasi bank dalam menjalankannya. Organisasi di bank selain dituntut efisien dengan berbagai perangkatnya, harus memiliki budaya yang sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, skala, kompleksitas, dan kemampuan bank itu sendiri. Kesuksesan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sebuah organisasi bank tidak terletak pada tekniknya saja, tetapi pada manusia pengambil dan pengelola risiko itu sendiri, atau human factor. Bank sebagai sebuah organisasi terdapat banyak pegawai dengan karakter, sikap atau attitude, dan keterampilan yang berbeda-beda. Keragaman ini menuntut adanya budaya organisasi di mana setiap orang menjadi manajer risiko, yaitu para pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan dan hasilnya. Dalam perspektif makro sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank didirikan untuk menyejahterakan rakyat banyak. Tujuannya begitu mulia karena mengemban tugas yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Itu menurut Undang-Undang Perbankan. Tampaknya tidak demikian dengan korporat, sebab bagaimanapun bank adalah lembaga bisnis yang didirikan untuk bisnis. Sebuah bisnis pasti berhitung dengan risiko dan return. Pemodal akan selalu bertindak atas dasar kedua hal ini. Pemodal akan menginginkan return tertinggi dengan risiko tertentu atau return tertentu dengan risiko terendah. Baik, saya Nurul Aini Aprilia akan melanjutkan materi mengenai corporate control pada lembaga perbankan. Lembaga perbankan dikelola oleh para direksi dan komisaris. Keduanya sebagai nakoda untuk mengelola bank dengan tujuan meningkatkan nilai bank atau meningkatkan kekayaan pemilik saham. Sebagai agen atau insiders wajib menjalankan amanat pemilik, sebab mereka diberi hak-hak berupa gaji, status, dan sebagainya. Namun dalam praktik bisa terjadi peluang untuk bertindak yang hanya menguntungkan agen atau prinsipal tertentu. Pada kondisi ini, maka konflik keagenan terjadi. Untuk meredam konflik antara pemilik dengan manajemen bank diperlukan mekanisme kontrol terhadap manajemen. Kontrol terhadap manajemen bank. Kontrol terhadap manajemen bank bisa ditempuh melalui pencegahan sedini mungkin, yaitu melalui uji kemampuan dan kepantasan, fit and proper test, yang dilihat dari kompetensi dan integritas.
Pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas akan berusaha menjalankan komitmen awal yang disepakati. Uji ini dilakukan secara berkala, sehingga selaku pengurus yang tidak lulus uji akan terancam posisinya. Oleh karena itu, uji ini dapat efektif untuk mencegah tindakan yang merugikan pemilik bank. Kontrol kedua adalah diusahakan ada peningkatan kepemilikan oleh para manajer dan komisaris. Kepemilikan saham oleh insiders ini bisa menimbulkan bertindak hati-hati, sebab mereka juga ikut menanggung risiko bila bank mengalami kebangkrutan. Kedua adalah perlunya saham bank dimiliki juga oleh institusional investor, sebab mereka mempunyai kekuatan kolektif untuk mempengaruhi tindakan manajemen, misalnya dengan menempatkan dewan ahli atau pengawas yang bisa mengawasi tindakan manajemen. Ketiga adalah bisa dilakukan dengan kontrol pasar tenaga kerja dan ancaman takeover. Manajer yang berkinerja buruk akan terancam tidak digunakan bila terjadi takeover bank tersebut. Sementara pasar juga tidak mau menggunakan para manajer yang berkinerja buruk. Pendekatan kontrol yang dinilai sangat efektif pada lembaga perbankan adalah pendekatan regulasi. Regulasi bank memang tujuan umumnya untuk melindungi kepentingan nasabah bank. Namun, efek yang ditimbulkan bagi manajemen bank sangat dahsyat. Ketaatan terhadap regulasi bank akan dicerminkan pada tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang tidak melanggar regulasi, walaupun tidak selalu. Tingkat kesehatan bank sering dijadikan ukuran kinerja manajemen bank dalam mengelola bank. Para manajer dan komisaris akan selalu berusaha memenuhi tingkat kesehatan bank yang dikehendaki pemilik maupun otoritas moneter. Sebab kinerja yang buruk atau tingkat kesehatan bank yang rendah akan mengancam posisi direksi dan komisaris. Saya Fatimah Nisa akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang sistem perbankan. Sistem perbankan di Indonesia menganut dual banking system, yakni bank konvensional dan bank syariah. Maksud dual banking system adalah bank berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis syariah. Bagi yang mengonversi banknya menjadi perbankan syariah, maka seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah. Sedangkan bagi yang melakukan kedua-duanya, maka mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa, terutama yang menyangkut interaksi antara kegiatan-kegiatan yang berbasis bunga yang merupakan kekhasan dari perbankan konvensional dengan kegiatan yang bebas bunga yang merupakan kekhasan dari perbankan syariah, sehingga antara keduanya dapat dipisahkan. Pada bank yang beroperasi secara konvensional, pendapatan bank yang utama berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan pada persentase tertentu dari pinjaman yang diberikan oleh bank, dan selain itu bank konvensional juga mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar persentase tertentu atas simpanan dari nasabahnya. Sementara bank yang beroperasi secara prinsip syariah memperoleh pendapatannya dengan adanya pembagian laba yang dihitung secara proporsional antara pinjaman atau kredit yang diberikan bank dengan modal keseluruhan yang dipunyai perusahaan. Dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan atau kredit. Hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan yang sudah disetujui keduanya dan dituliskan dalam bentuk nisbah. Seperti halnya pada bank konvensional, bank yang beroperasi secara prinsip syariah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan bagi penyimpan dana. Imbalan tersebut juga diberikan dalam bentuk bagi hasil setelah dihitung secara proporsional terhadap jumlah total masing-masing jenis simpanan. Sistem perbankan konvensional meliputi bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank asing. Sedangkan sistem perbankan syariah meliputi bank umum syariah, bank pembiayaan syariah,
unit usaha syariah, bank umum konvensional, dan unit usaha syariah, bank asing. Selanjutnya adalah perbedaan dari sistem bagi hasil dan sistem bunga. Untuk sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Dan pada sistem bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi. Pada sistem bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, dan pada sistem bunga, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan. Pada sistem bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Sementara pada sistem bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Dan perbedaan yang terakhir pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, sementara pada sistem bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Itulah materi terakhir tentang sistem perbankan. Terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.